بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، المجالس Ar-Ramadaniyah hari ke-13. Sebagaimana saya janjikan sebelum ke aulia yang lain, saya sedikit banyak akan menceritakan ma ta'allaqa bil imamain. Kemarin Imamul Habar sudah, sekarang tentang Ustadzul Imam. Wa amma syekhuna samahatul Ustadzul Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih radhiyallahu ta'ala anhu, saya tidak akan mampu untuk menceritakan secara sempurna tentang beliau, juga tentang Imamul Habar dan tentang wali siapapun. Sebab sebagaimana kita fahami bersama, la ya'riful waliya illal waliyu, tidak akan ma'rifat kepada wali kecuali wali yang lain. Juga qala Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga ulama-ulama tasawuf yang lain, mereka itu menerangkan bahwa ma'rifat kepada wali itu as'abu min ma'rifatillah, jauh lebih sulit daripada ma'rifat kepada Allah. Dalam keterangan yang lain dari beliau-beliau juga, as'abu min ma'rifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, juga lebih sulit daripada ma'rifat tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ya, kapan-kapan dibahaslah pelan-pelan. Itu diterangkan di kitab-kitab mereka. Di antaranya sebabnya itu, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan ada mukjizat, kita diperbolehkan bertanya, anta marsulun minallah? Qala na'am. Apa tandanya? Si Rasul akan menerangkan tentang mukjizat yang menjadi pembenaran dari Tuhan untuk beliau. Kalau aulia kan gak ada begitu, memang sulit. Jadi ana atakallam sekarang ini ya semampu yang saya tahu, sekedar yang saya pahami, serta seukuran riwayat yang sampai kepada saya, itu saja. Ustadzul Imam ini panggilan akrabnya Habib Abdullah bin Faqih itu Ustadzul Imam. Kalau di Darul Hadis ada yang manggil Samahatul Imam, ada yang manggil yang mulia. Kalau zaman dulu, zaman beliau muda, waktu Imamul Habar masih hidup, beliau dipanggil Ustadz Muda. Kalau Imamul Habar Ustadz Tua, begitulah. Itu aja udah beda kan. Orang kalau hatinya tidak pandai-pandai dibersihkan dan tidak pandai-pandai dijaga, dengar panggilan yang mulia aja udah suudzon itu kan. Ada apa nih kok dipanggil yang mulia? Sombong banget. Jadi kalau saya punya pendapat begini, saya dan beberapa teman-teman ya, Anda jangan heran kalau saya, Habib Abdul Qadir, Habib Muhammad itu ke Ustadzul Imam itu nggak seperti anak, tapi seperti murid. Memang dididiknya begitu. Dididik oleh Ustadzul Imam begitu. Suruh melihat beliau itu tidak boleh melihat ayah, tapi melihat guru.
Jadi saya dan kawan-kawan itu punya pendapat begini. Justru bagus Ustadzul Imam memakai mazhar seperti ini. Pakai jubah harus yang paling bagus, minyak wangi harus yang luar negeri yang paling wangi, mobil harus sedan, apalagi panggilannya yang mulia. Ini kalau pendapat saya dan kawan-kawan dulu itu justru gara-gara ini akhirnya yang masuk ke Ustadzul Imam itu pilihan. Hanya pilihan yang bisa sampai kepada beliau. Orang yang gampang suudzon mental nggak nyampe. Nggak nyampe. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala itu memang al-hadi kan. Pembawa hidayat itu Allah. Saya zaman yang mulia itu dulu jaga pintu. Mungkin anak-anak Darul Hadis sekarang nggak ada yang tahu ya. Anak-anak ribat saya dulu jaga pintu. Habib Ahmad tahu itu. Jadi kalau ada tamu-tamu yang rada-rada aneh itu, saya duluan yang ketemu. Masalahnya saya bukain pintunya. Itu tidak sekali tamu yang mencari Ustadzul Imam Habib Abdullah bin Faqih ini gara-gara ru'yah manamiyah. Gara-gara mimpi. Nggak kenal loh ini. Zaman dulu nggak ada, atau lebih tepat bukan tidak ada. Sangat sedikit sekali orang yang punya telepon, apalagi HP, WhatsApp apalagi. Belum ada. Jadi tidak terlalu dikenal Ustadzul Imam ini. Oleh sebagian orang ya. Oleh sebagian kelompok. Itu yang datangnya gara-gara mimpi. Mimpi didatangi ulama gitu. Di antaranya anak-anak Malang kenal Haji Effendi, orang yang masih hidup boleh ditanya itu. Itu yang pertama kali ketemu Haji Effendi itu saya bukain pintu, dia bilang saya mimpi didatangi ulama gini-gini bentuknya, bilang saya Habib Abdullah apa Habibullah, terus cari ke Darul Hadis. Ada yang itu, dan itu nggak satu orang. Ada lagi yang didatangi yang lebih tinggi magamnya seperti Kiai Thayyib. Riwayat yang saya dengar, kalau untuk kasus Kiai Thayyib ini saya masih mondok di Buya itu. Jadi pas saya dari Bandung, saya mampir ke rumah almarhum Pak Syueb, Kiai Lowejo. Kiai Lowejo itu rumahnya di Mojokerto. Saya mampir, saya dengar dari beliau itu pertama kali cerita Kiai Thayyib ini. Ada satu kiai khalwat 35 tahun di Gunung Pajudan, Bejudan kata orang Madura, di Gunung Pajudan. Di akhir khalwat, kalau ini ya Allah rohaniyah, didatangi oleh satu ulama yang memakai pakaian begini-begini, jubahnya seperti ini, sorbannya seperti ini, terus diwejang gitu ya gitu. Sempat diterangkan bahwa beliau gutub apa itu. Si Kiai Thayyib ini dapat keterangan dari yang mulia. Belum kenal yang mulia itu. Kenal ada ulama aja datang, Habib ulama. Diterangkan tentang magam, nggak tahu dikalami apa lagi. Tapi belum menyebut nama. Hanya jelas ya Allah ini kan. Nggak bilang saya Habib Abdullah gitu, enggak. Si Kiai Thayyib keluar dari khalwah, merasa sudah tercapai keinginannya untuk mencari guru, keluar kharaj haim. Wah, kayak orang pacaran nyari kekasihnya sudah. Jalan kaki, iya tanya sana, tanya sini. Ke rumah fulan. Lihat foto kiai, lihat foto, mencari yang mukanya persis yang datang ke beliau itu. Sampai si Kiai Thayyib ini balagha ila Sampang, sampai ke daerah Sampang, masuk ke rumah Haji Zainal almarhum juga. Nah, kelihatan foto Ustadzul Imam di situ sama Imamul Habr itu. Itu pas lihat itu nangis gitu. Ini yang datang ke saya yang ini nih. Ditunjuk foto yang mulia Habib Abdullah. Hari itu juga minta diantarkan ke Darul Hadis Malang. Diantar, langsung berangkat. Diantar sama Haji Zainal
Sudfah pas majlis ta'lim. Ya Allah Ta'ala yang yuwaffiq. Coba bukan majlis ta'lim belum tentu kan langsung ketemu. Saudul imam kan sulit ketemu tamu itu. Sudfah majlis ta'lim, kita ini duduk di pojok belakang. Pas lihat saudul imam itu ngerintih dia, nangis, merintih, nangis tapi pakai rintian ya. Nangis terharu ini yang datang ke saya. Akhirnya dipanggil. Ustadz Imam dipanggil, ada apa? Menangis apa? Terangkan pakai bahasa Madura, nggak bisa bahasa Indonesia. Saya sendiri, kita itu guru saya, akhirnya jadi guru saya itu, Syekhuna kita minal majadib. Cerita beliau, halwa gini. Ya mulai hari itu menjadi salah satu murid yang minal muqarrabin, yang dekat ke Saudul Imam. Sampai akhir hayat Saudul Imam, datang terus. Anak beliau dipondokkan Darul Hadis, cucu-cucunya sampai sekarang ilalan ittisal yadum. Gak mau guru lagi sudah. Setelah nemu Saudul Imam Habib Abdullah, beliau iktafa, merasa cukup, sudah gak kholwat lagi, gak apa-apa lagi. Semua cara beliau ibadah, cara beliau yang lucu itu sampai cara beliau ngobati apa itu pakai di style kan itu. Zaman dulu kan masih pakai kaset tuh. Kalau ngobati orang itu di style kan suaranya Saudul Imam aja yang lagi baca burda itu. Ada orang sulit melahirkan itu di style kan aja suara Saudul Imam. 3 jam ma'al walid. Masya Allah, rahimahullah wa rahimah syekhana samahat al-Saudul Imam al-Hafidh al-Musnid al-Qutub al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih wa rahimah شيخهما الإمام الحبر القطب الحبيب عبد القادر بن أحمد الفقيه ورحمه مشايخهم المسلسلين إلى سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بن علي ورحمهم جميعا ورحم أهل السلسلة ونفعني وإياكم والأحباب بأسرارهم في الدارين آمين وعلى الدوام بلا محنة دنيا وآخرة. Itu begitu Saudul Imam itu. Jadi banyak yang tertarik ke Habib Abdullah ini bitariqil hidayah minallah biwasitatir ru'yah atau biwasitatil ijtima'iyah gadah kalau orang yang mampu. Dan ini tidak satu orang dalam dan luar negeri. Ada yang dari luar. Ada yang dari luar negeri, ada yang dari luar pulau, aneh-aneh cerita-cerita itu. Itu urusan menariknya beliau. Hal-hal begini ini ada. Saya dengar Habib Umar bin Hafid juga begitu itu, di Darul Mustafa itu. Waktu saya ziarah ke Tarim dulu, saya dapat riwayat banyak orang-orang yang yazur Darul Mustafa, yazur Habib Umar bitariqir ru'yah, karena mendapat mimpi. Ada yang bitariq, kembali ke Saudul Imam, bitariq ru'yah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mimpi Rasulullah SAW disuruh ke Saudul Imam. Kadzalika Imam Al-Habr, Al-Habib Abdul Qadir. Terlupa saya kemarin itu. Yang ada Ustaz Abdullah Abdul, ada masyhur di Malang. Almarhum, pendiri Darut Tauhid kalau nggak salah pesantrennya itu. Darut Tauhid di mana itu namanya? Di Malang, di Noyo. Itu saya dapat riwayat bukan dari Ustaz Abdullah Abdul, dari murid beliau As-Sayyid Abdurrahman Al-Idrus Situbondo almarhum. Dari beliau ini saya dengar ya. Jadi Ustaz Abdullah Abdul ini nggak apa-apa ya saya masukkan di bab Saudul Imam sebab terlupa harusnya tadi kemarin ya saya cerita. Ustaz Abdullah Abdul ini Nabi SAW waktu beliau masih mondok di Habib Idrus Al-Jufri Palu. Habib Idrus ma'ruf, masyhur, alamah, wali, dan pesantrennya cabangnya ratusan. Kalau sekarang nih saat ini mungkin sudah ribuan, zaman beliau aja udah ratusan. Ustaz Abdullah Abdul ini mondok di situ cukup lama. Akhirnya mimpi di akhir-akhir beliau mondok itu mimpi
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang kepada beliau, "Akhiru ma'lumatika indal Ustaz Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih." Akhirnya pemahaman ilmumu itu di Ustadz Abdul Qadir bin Faqih. Mimpi ini diceritakan ke Habib Idrus. Akhirnya Habib Idrus yang menyuruh beliau belajar di Imamul Habar. Itu biasa itu ya. Jadi dalam jenjang thariqah itu, dalam jenjang suluk, orang yang ingin menjadi orang baik pertama mencari syekhut ta'lim. Guru belajar baca Quran, belajar fikih, belajar syurutus siyam, syarat puasa, mubtilatus siyam, dan lain-lain lah. Yang urusan wajib-wajib sehari-hari itu syekhut ta'lim. Kemudian dia harus mencari syekhut tarbiyah. Syekhut tarbiyah ini garis miring syekhut thariqah juga. Guru yang mendidik dia sholat, dari sholat menjadi khasyik, sholat tapi khusyuk. Dari puasa menjadi shaim mukhlis, puasa tapi ikhlas. Tidak berkeluh kesah karena puasa. Nggak gerundel kata orang Jawa itu. Capeknya puasa, dia merasa nikmat. Hausnya puasa, dia merasa nikmat. Bau mulut dia waktu dia puasa, dia syukuri karena ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La khulufu famis shaimi atyabu indallah min rihil misik. Dan lain-lain, itu butuh guru tarbiyah atau guru thariqah. 3, syekhul mulahadhah. Guru yang mengawasi. Wahadha qad yakunu min ahlil barzakh. Nah, syekhul mulahadhah ini yang paling tinggi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dialami Ustaz Abdullah Abdan itu syekhul mulahadhah itu. Di mulahadhah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisyarai bahwa Syekh Fathu Ustaz Abdul Qadir. Disuruh akhir ma'lumatik inda Ustaz Abdul Qadir, hadza makna Syekh Fatahmu, kalau bahasa saya ya, Syekh Fatahmu itu Ustaz Abdul Qadir. Sebagaimana Imamul Habar sendiri begitu. Al-Imam Al-Habar Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih itu belajar di Ribat, Tarim. Habib Al-Allama Al-Qutub Abdullah bin Umar Asy-Syadhili itu kan 10 tahun. Di akhir taklimnya kan juga mimpi. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyar bi anna fatahnya Imamul Habar itu tidak akan terjadi kecuali di Indonesia. Biyadil Habib Abi Bakar bin Muhammad As-Saggaf radhiyallahu taala anhu. Itu namanya guru terakhir Syekhul Fatah. Lakin Syekhul Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih menambahkan dari guru 4 tadi itu, Syekh Ta'lim Tarbiyah Nadhar atau Syekhul Mulahadhah Fatah, ditambah oleh Saudara Imam Syekhul Madad. Kalau Anda bertanya Syekhul Nadhar bagaimana? Syekhul Nadhar dengan Syekhul Mulahadhah sama saja, alias itu. Syekhul Nadhar alias Syekhul Mulahadhah. Syekhul Thariqah bagaimana? Syekhul Tarbiyah alias Syekhul Thariqah. Yang mulia menambahkan Syekhul Madad. Ada guru yang memberikan madad, beri asrar kepada murid yang tidak termasuk 4 tadi. Nah, terkadang 5 guru ini di 1 orang, itu bisa jadi. Ya, taklimnya dari situ, tarbiyahnya dari situ, mulahadhahnya dari situ, madadnya dari situ, fatahnya dari situ. Itu kadang begitu. Kemudian sampai mana tadi itu pembahasan orang-orang yang dipertemukan dengan mursyid-mursyidnya, dengan guru-gurunya bihidayatillah bitariqi ru'yah al-manamiyah, terkadang bitariqi al-ijtima' ya Allah, pertemuan secara terang-terangan. Kenapa itu terjadi? Kalau kita kembali ke kalam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi wa amthaluh, ulama-ulama tasawuf itu, Habib Abu Bakar bin Abdullah Attas, Imam Sya'rani juga, dan lain-lain. Mereka berbicara dengan kalimat-kalimat yang berbeda, tetapi maknanya satu, bunyinya begini kurang lebih maknanya. Idza sadaqal murid fi talabil masyayikh, Imam Al-Habar juga kalam ini ya.
La wajada syekh 'alal abwab. Kalau murid itu shadiq, betul-betul serius. Serius. Murid shadiq itu diterjemahkan paling enak murid yang serius. 100%. Di dalam mencari guru, pasti dia akan bertemu gurunya di depan pintu rumahnya. Itu bahasa kiasan, artinya akan dipertemukan dengan guru, gimana aja caranya pasti ketemu. Kalau bahasanya Ki Ahmad, dilala ketemu. Nanti tahu-tahu ketemu, tadi itu bisa lewat mimpi, bisa ro'an Nabi, bisa lagi umroh, lagi haji, ketemu. Ada aja caranya Allah. Allah ya Allah. Huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Allah Subhanahu wa taala itu kalau ingin mempertemukan seorang murid dengan syekh yang arif billah, mempertemukan seorang muhib dengan wali min auliyaillah, wa huwa ala jam'ihim, ayat Quran itu. Idza yasha'u qadir. Kalau Allah sudah berkehendak, Allah Maha mampu. Ada saja cara Allah untuk mempertemukan syekh wa tilmidz, al-wali dengan muhibbuh. Dan Allah juga ada saja caranya untuk mempertemukan seorang hambanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'ud ilal mabhath, kembali ke pembahasan tentang Ustadzul Imam. Itu tadi tentang tarikan untuk bertemu dengan beliau. Terkadang setelah beliau wafat, kadang-kadang murid-muridnya itu dititip-titipkan. Atau kalau nggak wafat, pulang gitu, sudah berhenti dari nyantren, sudah ke daerah lain, di situ ada wali lain, itu kadang dititipkan ke wali itu. Bitorigi rohani. Ini yang terkenal ini kejadiannya bapaknya Ustadz Farhan. Ustadz Farhan itu yang bagian Gosida kalau di majelis saya itu. Tilmidz Ustadzul Imam, mondok di Ayam Mu'alim Syukri, kalau nggak salah saya. Satu level dengan Mu'alim Syukri, lumayan lama di Darul Hadits. Nah, setelah beliau berhenti itu di daerah beliau di Jakarta itu ada wali min auliyaillah habaib min dzurriyyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak salah namanya yang bangsa Bagadir itu, Habib siapa itu? Habib Abdurrahman apa siapa? Bagadir. Itu didatangi oleh Ustadzul Imam Rohani. Ya Allah, nitipkan bapaknya Farhan ini. Makanya waktu bapaknya Farhan datang ke Habib Abdurrahman Bagadir ini kan nangis Habib Abdurrahman. Bilang gambarnya sudah datang, gambar kamu sudah didatangkan sama guru kamu. Jadi Habib Abdullah kesini menitipkan kamu. Itu suka begitu. Makanya untung kalau kita punya guru yang wali min auliyaillah itu. Enggak kira ditinggal sudah, enggak kira ditinggal. Hayyan wa mayyitan, insyaallah kita mati juga nanti dihadiri. Kehidupan kita juga diawasi. Kalau ini dari kata-kata yang mulia ini. Waktu yang mulia menerangkan tentang peristiwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang diberitahu Allah Ta'ala bahwa muridnya bakal berzina itu. Kamar atau saya lupa itu 70 beberapa, pokoknya banyak. Apa yang terjadi? Syekh Abdul Qadir kata yang mulia nggak marah, nggak muridnya dipanggil, dipukuli gitu, enggak. Kita wajah ilallah karena ini sudah takdir Allah supaya dirubah fil manam. Biar takdir zina ini dibalik oleh Allah Ta'ala tapi dalam mimpi. Istajab Allah. Diijabah sama Allah Ta'ala. Doa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Lianna mahbub. Magam Syekh Abdul Qadir, magam mahbubiyah. Magam mudallal. Wali yang dimanja dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muridnya sih nggak ada apa-apanya. Ini bakal jadi ahli zina. Tapi karena Allah Ta'ala yuhib syekhuh, yuhib Syekh Abdul Qadir, mengijabah doa gurunya sehingga terjadinya perzinahan itu fil manam. Ustadzul Imam waktu menceritakan kisah ini beliau mengomentari, itu untungnya orang yang punya guru, kata yang mulia, yang punya mursyid, bisa didoakan mendapat taubat. Itu kan kejadian tadi artinya kan akhirnya salamah kan. Jadi kalau
mursyid itu tahu muridnya ini bakal nanti jadi begini, begini, begini. Itu ya tawajjah ila Allah. Supaya si murid ini kalau toh itu memang takdir yang tidak bisa dirubah, biar mendapatkan taubatan nasuha, mendapatkan maghfirah, sehingga tidak mengganggu akhir umurnya, tetap mendapatkan husnul khatimah. Ya Allah, jangan sampai Anda ayyuhal mustami', orang yang mendengarkan suara saya ini, kalau Anda bukan murid Al-Imamain, bukan murid saya, bukan muridnya orang-orang alim wali soleh seperti Al-Imamain, tapi sampai suara saya kepada Anda, saya anjurkan Anda jangan hanya mencari ulama, tapi mencari ulama yang arifin billah, yang ahlu tariqah, syekh, yang mursyid, yang dekat. Tidak hanya bicara, bukan hanya pandai kola-kola, pandai berdalil, pandai baca kitab, tapi memang dia sendiri mengenal Allah, dekat kepada Allah. Syukur-syukur dia dicintai Allah. Gunanya apa buat Anda? Itu kan setan. Rata-rata orang kalau belum tobat kan setan kan. Biar setannya itu didoakan oleh beliau berubah menjadi watak malaikat. Dari watak syaitan berubah menjadi watak malaikat. Dari watak orang buruk berubah menjadi watak orang soleh. Itu gunanya punya guru, untuk mendoakan Anda menjadi orang-orang yang nikmat berdekatan dengan Tuhan, yang merasa enak bercengkrama dengan Allah, yang merasa lezat ketika melakukan sholat, yang tidak ingat apa-apa lagi kalau sedang zikir kepada Allah, yang merasakan bahwa nikmatnya doa, nikmatnya munajat, nikmatnya berbisik-bisik kepada Allah tidak ada bandingannya di alam dunia. Itu semua akan Anda rasakan, akan Anda dapati. Bukan bi'amalik, bukan. Kita ini jauh dari amal kita ini. Nanti kapan-kapan dibahas biar ngerti. Amal-amal yang kita kerjakan ini, ya Allah, kalau di mizan 0, gak kira lulus. Karena itu kita harus banting setir, butuh da'awat asyuyukh, da'awat aulia, da'awat arifin. Syukur-syukur bisa sampai mendapatkan doa dari Rasulullah SAW dengan tawajjuh para guru, tawajjuh para syekh, tawajjuh para aulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala akan membukakan pintu ijabah, membukakan pintu qabul, membukakan pintu inayah, membukakan pintu rahmah, bahkan membuka pintu futuh, menuh, rusuh, sehingga kita menjadi orang yang hatinya baik. Syukur-syukur sebelum kita meninggal, bifadlillah wa bijudillah, tidak mustahil, meskipun satu hari sebelum wafat, nadkhul fi zumrati awliyaillah, dimasukkan di kelompok wali-wali Allah. Allahumma hadha du'a wa minkal ijabah wa hadha jahdu minni wa alayka tuklan wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa nad'uka ya Allah hadha fi syahri Ramadan wa du'a fihi mujab bijahihim wa bijahi sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha wa ila hadratin Nabi.